aku pribadi yang unik. Unik. Manusia adalah makhluk yang istimewa. Dalam Kejadian bab 1 ayat 26, Tuhan menciptakan manusia berdasarkan gambar dan rupanya, menurut citranya. Tuhan bekerja dengan istimewa. Pernahkah kita berpikir kita berbeda dari orang lain? Sekalipun itu kembar identik, 7 miliar lebih manusia di bumi memiliki perbedaan. Tapi apakah kita berpikir untuk apa kita ada? Untuk apa kita diciptakan? Saudara-saudari sekalian, kita ini produk yang sama-sama datang dari jentikan tangan Tuhan. Setiap orang punya timelinenya sendiri. Mau pakai mahkota di awal-awal atau rubuh di tengah jalan, semua sudah ia rencanakan. Saudara-saudari sekalian, kita perlu menyadari kelebihan dan kekurangan. Sebagai pribadi, kita mempunyai kelebihan dan keterbatasan. Namun, jangan membuat batasan untuk pribadimu sendiri. Let it flow. Biarkan itu mengalir. Kata-kata itu seperti bibit, dan tindakan itu seperti pupuk. Jika kamu berkata, kamu tidak bisa, maka dengan tidak sadar, engkau meramalkan masa depanmu sendiri. Bahwa saya tidak bisa, kelak. Kamu mengekang dirimu sendiri. Saudara-saudari sekalian, manusia diciptakan segambar dengan Allah. Karena kita memiliki akal budi, kehendak bebas, kemampuan menguasai yang bertanggung jawab. Namun apa? Manusia sering serakah dan tidak bertanggung jawab. Alam yang indah disentuh rencana kota yang tamak. Ego menutup hati nurani. Akal siap tertutup taktik uang. Sudah segambarkah kita dengan Allah? Uang berkuasa dan etika menjadi budak. Itukah tujuan kita di dunia? Tuhan menginginkan manusia yang bisa menjaga segala ciptaannya dan menggambar manusia dengan istimewa karena memiliki tujuannya masing-masing. Jadi, mari kita berusaha menjadi pribadi yang lebih baik sesuai dengan keunikan yang kita miliki masing-masing. Aku wartakan karya agungmu Tuhan, karya agungmu, karya keselamatan. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tawa ria, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Aku wartakan karya agungmu Tuhan, karya agungmu, karya keselamatan. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Aku wartakan karya agungmu Tuhan, karya agungmu, karya keselamatan. Sekuat bisa ku selami tiap nuansa, menafsir tersirat pun tersurat. Jujur, tak bisa ku jejak hatimu. Lelah payah aku goyah, sesaat hangat, tiba-tiba tak peduli pada rasa. Aku terasing di belenggu kecewa. Buru-buru kesembunyi luka hati, meski kerap embun membeku di netra sesakan dada.
Aku hanya manusia biasa, merintih saat ditikam perih, tertawa ceria, bahagia. Aku berharap arti nyata kebersamaan itu jawab atas rindu yang berkarat. Ingin kuberitahukan suara hati, nada-nada merilis tembang rindu. Silam tertinggal di lembah nurani. Betapapun upayaku menyapu beranda jiwa, tetap saja tersisa catatan tanpa kata. Menjelmakan nuansa melelahkan raga. Aku telah hanyut di derasnya nostalgia. Rentan raga menyusuri senja, buah cercemai di masa lalu. Syukurlah kepada Tuhan karena baiklah. Biarlah Israel berkata, kekal abadi kasih setianya. Biarlah kaum Harun berkata, kekal abadi kasih setianya. Biarlah orang yang takwa pada Tuhan berkata, kekal abadi kasih setianya. Kepada Tuhan karena baiklah. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersuka cita karena ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Bersyukurlah kepada Tuhan karena baiklah. Di sini saya akan membawakan renungan singkat tentang panggilan hidup membiara. Pada Injil Matius pasal 4 ayat 19, Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus, sungguh aneh tapi nyata. Itulah pendapat banyak orang tentang teman atau kerabatnya yang menentukan jalan hidupnya sebagai biarawan atau biarawati. Tidak jarang kita mendengar cerita tentang banyak orang tua yang menantang keras anaknya yang ingin menjadi pastor, suster, atau bruder. Termasuk orang tua saya yang menantang
kasih dalam Yesus, harapan bersama agar melalui pembelajaran agama kita mampu memahami bahwa hidup membiara dan hidup selibat lainnya adalah panggilan dari Tuhan, merupakan rahmat pemberian cuma-cuma dari Tuhan bagi orang-orang yang dipilihnya. Matius pasal 22 ayat 14. Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Oleh karena itu, kita yang sudah mulai memikirkan pilihan cara hidup kita di masa depan, kita perlu untuk bertanya kepada diri kita sendiri, apakah Tuhan memanggil saya untuk hidup membiara atau menjalani hidup selibat lainnya. Semoga Tuhan memberkati. Amin. Bahagia ku terikat paraya awin, harapanku pada Allah Tuhanku. Firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang pada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setianya. Bahagia ku terikat paraya awin, harapanku pada Allah Tuhan. Shalom, Salve. Shalom. Siang hari ini saya akan membawakan renungan singkat dengan judul Ciptaan Tuhan yang Unik, diambil dari tema Aku diciptakan serupa dan secitra dengan Allah. Dasar bacaan yang diambil untuk renungan siang hari ini berasal dari kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh binatang yang merayap dan melata di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya, dia laki-laki dan perempuan diciptakannya. Saudara-saudari yang terkasih, manusia adalah makhluk hidup yang istimewa karena diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Tidak hanya segambar dan serupa dengan Allah, manusia juga diberikan karunia, akal budi, talenta, serta bakat. Setiap kita memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Kita memiliki kelebihan yang sungguh luar biasa. Namun, tidak jarang kita manusia lebih fokus terhadap kekurangan. Kita hanya melihat kekurangan kita, melihat segala yang menjadi keterpurukan kita. Kita lupa bahwa Tuhan telah menyediakan sesuatu bakat, sebuah kelebihan yang ditanamkan dalam diri kita sejak kita lahir. Kita lebih sering membandingkan diri kita dengan orang lain. Kita melihat kelebihan orang lain. Kita menyatakan bahwa diri kita kurang, lemah. Kita tidak sadar bahwa Tuhan telah menciptakan kita dengan segala keunikan yang tersembunyi. Setiap kita memiliki keistimewaan atau keunikan kita masing-masing. Mungkin di lain pihak ada orang lain yang melihat kita dan ingin berada di pihak kita. Saudara-saudari yang terkasih,
bacaan dan renungan tadi mengajak kita untuk harus selalu bersyukur dan rendah hati karena Tuhan menciptakan kita dengan keunikan kita masing-masing serta keistimewaan yang harus kita tunjukkan dan kita kembangkan dengan sikap yang positif. Amin. Saya akan membacakan sebuah puisi yang bertema tentang keluarga. Ma, Pa, aku tahu di matamu aku masih terlihat sama seperti dulu, buta, kecil, harapan. Tapi aku masih merasa ada yang berbeda. Aku yang bertambah dewasa, melihat usiamu di telan senja. Keriput di wajahmu membuatku luka, karena telah menyelimuti hidup demi aku. Ma, Pa, lihat aku tumbuh dengan beribu titik belummu. Maafkan jika aku terkadang tidak menjadi putra yang kau banggakan. Maafkan jika di setiap kata ada keluhan dan bentakan yang egois. Aku terlihat terlalu sibuk dengan diriku sendiri, menjadikanku seorang yang lupa diri. Tapi selalu saja kalian memaklumi dan tetap menganggap aku sebagai putra banggaan kalian. Aku belum bisa melakukan hal yang sama seperti yang kau lakukan untukku, membagi diriku sepenuhnya untuk mendekatmu sekalipun aku belum mampu. Andai saja aku bisa meminta, aku ingin waktu tetap pada tempatnya, karena aku tak sanggup waktu mengambil dirimu dariku, karena aku tak sanggup kehilangan penyemangatku. Andai aku bisa meminta, aku ingin memutar waktu kembali ke seperempat abad yang lalu, di mana aku bisa melihat semangatku yang menggebu-gebu menjagaku, merawatku, mencintaiku. Dan perlu kalian tahu, aku bahagia, sangat bahagia ditakdirkan Tuhan bertemu dengan buah penjaga hati ini. Aku memang tidak bisa memilih untuk menjadi apa dan bagaimana nanti. Namun jika ada reinkarnasi, sebagai putramu lah aku ingin terlalu